Gitu. Kalau kita makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipanjangin berarti gimana? Saya mulai makan dengan nyebut nama Allah supaya turun berkah. Jadi yang dimakan jadi keberkahan. Kalau kita sholat, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Saya mulai rakaat pertama nih dengan menyebut nama Allah, minta tulung supaya khusyuk gitu. Minta berkah supaya sholat ini khusyuk diterima Allah. Gitu. Bismillah itu gitu maknanya. Maka setiap perbuatan baik kalau diawali basmalah itu dijamin akan mendapatkan berkah. Sebaliknya kalau lupa basmalah maka akta gitu ya, terputus nggak berkahnya, kurang atau hilang sama sekali. Maka semua kebaikan. Pak Erwin ngesut, Bismillah belum? Nah, berarti apa kalau dipanjangin? Kalau dipanjangin berarti gimana? Maknanya Bismillahirrahmanirrahim berarti gimana? Iya tadi apa tadi? Saya mulai apa? Sud ngerekam, gitu kan? Dengan menyebut apa tujuannya? Nah, supaya berkah. Berkah itu apa mungkin ya? Dari mulai lancarnya, dampaknya, kan itu. Jadi tabarrukan itu berkah, ya. Dengan Bismillah berkah mengharapkan. Maka saking pentingnya basmalah ini, kalau makan misalnya lupa basmalah, tetap dibaca kan? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu kan? Saking pentingnya gitu. Bukan diulangi makannya apa? Ya. Tapi kalau menurut saya memang kadang-kadang nambah makan itu enggak, maksudnya bisa jadi apa ya? Bagus. Bukan roh, misalnya gini. Supaya periode makan kita masih berlaku untuk gitu. Gitu ya. Ieu poe can bisa nambah lah gitu nambah lah. Karena bismillah awal wa akhir itu tersawab gitu. Tapi ada beberapa ini. Nah ini yang pertama, dengan bismillah berkahku harapkan. Nah, mau ngajar pakai bismillah berarti artinya saya mulai ngajar dengan nyebut nama Allah, berharap turun berkah ke ngajar saya ke kelas ini. Atau musta'inan minta tolong, dengan minta tolong supaya lancar, supaya tuntas, supaya selesai gitu ya. Sebenarnya semuanya begitu. Semua kul amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta ada abdar. Nah ini bismillah ini disebutnya al-bidayah al-hakikiyah. Jadi permulaan yang sesungguhnya dengan bismillah. Tapi kemudian alhamdulillah pujian kusanjungkan. Maka memulai pun juga patut dengan hamdalah. Jadi hamdalah ini bukan hanya untuk di akhir, tapi termasuk bidayah awal juga. Gitu ya. Hamdalah. Kenapa mengawali juga harus hamdalah? Kenapa? Ya karena dari awal pun kita sudah banyak hal yang patut disanjungkan kepada Allah. Misalnya kita mau apa ya? Mau minum nih? Belum minumnya nih. Belum kan? Bismillah, kayak jelas tadi berharap berkah dan kita tolong ya supaya dibantu oleh Allah ini lebih baik. Nah, kita kan mau makan, tapi Allah udah ngasih segala kan? Kesadaran kitanya, kemungkinan kita makan, gitu kan? Terus juga apa yang akan itu pun udah harus dipuji gitu. Allah tuh karena semua itu, maka alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu menjadi permulaan juga, ya. Bidayah idofiyah. Jadi permulaan sekundernya dengan hamdalah. Tetap diucapkan hamdalah. Tapi yang utamanya adalah basmalah, yaitu yang prinsipnya dengan basmalah. Nah, alhamdulillah ini memuji Allah. Hamdalah memuji Allah hanya sah kalau ketika mengatakan alhamdulillah di benak kita nyantol dengan satu kebaikan yang pasti yang kita rasakan itu bang. Jadi kalau mengatakan alhamdulillah berarti kalau saya di sini ya nulis ada idenya, ada dalam kesempatan alhamdulillah. Jadi enggak kosong pikirannya nyantol kemana gitu. Kalau Pak Erwin mengatakan alhamdulillah, kenapa Pak Erwin? Ini enggak jatuh, ini lancar, ini. Jadi mengaitkan kelancaran ini pada kebaikan Allah, menghubungkan adanya air minum ini pada ini sebagai kebaikan itu hamdalah.
Kalau kita alhamdulillah tapi nggak klek pada satu ini, itu nggak sah alhamdulillah. Mujinya nggak sah. Yang satu begitu, alhamdulillah. Maka kalau alhamdulillah tiga pada sholat harus alhamdulillah, nah kayak gitu. Alhamdulillah, atau ada secara umum, tapi jelas kemana gitu. Alhamdulillah. Salawat salam untuk Nabi dilimpahkan. Ini udah jadi bahasa baku, salawat ya. Bisa kalau bahasa non baku bisa jadi selawat, solawat gitu ya. Salawat salam untuk Nabi dilimpahkan. Ini bahwa dalam bersolawat itu harus sepaket dengan salam. Makruh kalau hanya salawat saja, karena ayatnya pun sallu alaihi wasallim sepaket. Maka kalau salawat pastikan salam. Nah ini walaupun kalimatnya Indonesia ya ini salawat salam. Atau kalau bahasa Arab Allahumma sholli wasallim, atau as-salatu wassalam, atau usolli wa usallimu, itu salawat salam sepaket. Dalam salat itu begitu kan? Salam dulu salat ya. Assalamualaikum ya nabiyyu, lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan itu menjadi rukun salat. Dan salawat salam untuk Nabi dilimpahkan. Ketika kita bersolawat dan salam, kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah Safinah itu, kalau kata beliau itu kita ketika bersolat bukan mendoakan Nabi, tapi kita bertabarruk, bertawasul, berharap apapun hajat atau tujuan baik kita dunia akhirat itu terwujud dengan berkah kanjeng Muhammad SAW. Itu tujuan salawat, bukan mendoakan gitu. Karena kalau mendoakan ya yang lebih pantas didoakan kita oleh Nabi. Itu ada adabannya begitu, ada adabannya. Yang kedua, sholawat salam itu maknanya begini. Jadi kalaupun kita mengatakan semoga, sholawat itu artinya rahmat ya, salam itu artinya penghormatan, ucapan selamat, penghormatan. Jadi gini, kalau salam kepada Nabi itu maknanya at-taslim. Apa taslim? Penghormatan, penghormatan. Tapi kalau ke kita, kayak kita, assalamualaikum, itu assalamah, semoga engkau selamat, gitu. Tapi kalau Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi, ya Rasulullah, penghormatan dari Allah, dari malaikat, dari semua untukmu, gitu. Gitu maknanya. Ya. Jadi assalam, ada assalam bimakna taslim, ada salam bimakna salamah. Nah, kalau ke Rasulullah yang afdal gimana taslim? Kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, itu maksudnya ya Rasul, ya Nabi, penghormatan dari Allah, dari semua itu untukmu, engkau yang layak mendapatkan semua penghormatan itu. Coba kita lihat, misalnya kalau dalam tasawuf misalnya, kan ketika kita at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu, kita mengembalikan kepada Allah. Kita enggak berhak dipuji, dihormati Allah. Tapi satu yang berhak dapat itu Rasul. Maka assalamu alayka, tapi ya Rasul selamat, engkau berhak yang itu maka gitu. Assalamualaikum ya Nabi. Ini salawat salam ya, makanya begitu. Nah ini dipahami dengan baik. Kalaupun dimaknai selamat, nah ini tidak dalam arti kita memohon kepada Allah sesuatu yang belum ada di Nabi. Contoh begini, kalau saya mendoakan ya Pak Wahyu, semoga Pak Wahyu sehat, apakah berarti Pak Wahyu tidak sehat? Apakah otomatis begitu enggak? Enggak kan? Saya sah kan? Pak Wahyu sehat, sudah hadir, Pak Wahyu sing sehat, sing damai, kan tidak mesti Pak Wahyu sedang keadaan sakit, gitu ya. Ketika saya mendoakan semoga Pak Oman rezekinya berlimpah, kan tidak berarti sedang dalam keadaan pailit, pakir enggak kan? Udah berkecukupan. Nah itu. Nah coba pakai logika itu dalam memaknai ini. Maka kalau kita mengatakan misalkan dengan makna yang awam, semoga rahmat dan keselamatan misalnya ya, untuk Nabi, tentu maknanya bukan berarti Nabi belum mendapat rahmat dan keselamatan, tidak begitu. Tapi ini untuk makna tambahan-tambahan yang sampai Nabi tidak tanpa akhir, tanpa ujung. Nah ini penting dipahami karena pernah terjadi ya. Pernah ada seorang ustadzah datang ke saya, dia punya jamaah, dia cerita, Ustaz, ada yang nanya ke saya, ini orang non muslim, di saya Yesus itu juru selamat. Nah kalau anda itu Nabi Muhammad masih didoakan katanya, kan salah tadi, semoga apa rahmat dan keselamatan, kok masih didoakan gitu.
Kalau di kami itu bukan dinolak lagi, tapi justru itu terjadi benar deh. Sebelumnya saya nggak pernah kepikir. Oh, ada pertanyaan begitu. Oh, lalu itu salah di memaknai ini. Mas sampaikan. Ustaznya itu agak kebingungan, saya gimana jawabnya kan? Ya, itu tadi pemaknaan. Salam itu apa? Gitu. Ternyata ada yang berpikir begitu. Dan bagi kita begitu ya. Dengan 3 makna tadi, insya Allah kita aman. Selawat salam Nabi dilimpahkan, keluarga dan sahabat disertakan. Siapa keluarga Nabi? Kalau sedang berdoa dalam makom doa itu kullu taqiyyin, kata Imam Nawawi, semua yang bertakwa adalah keluarga Nabi. Jadi kalau sedang berdoa, ya Allah semoga apa. Tapi kalau dalam makom nasab gitu ya, fikih, zakat, makom silsilah, bahas itu, maka keluarga Nabi adalah ada 2, 1 ahlul bait, 2 dzurriyyah. Kalau ahlul bait itu ke atas yang senasab dengan Nabi, ke kiri kanan itu ahlul bait. Ya, maka seperti misalnya Abbasiyah Bani Abbas itu ahlul bait. Karena ya ke atasnya Sa'aki, Sa'uyud gitu. Nah, tapi kalau keluarga dalam arti dzurriyyah itu yang ke bawah, keturunan. Jadi Sayyidah Fatimah itu dzurriyyah. Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, itu keluarga. Gitu. Dan sahabat disertakan. Siapa sahabat? Siapa? Apa definisinya? Orang yang bertemu, berkumpul dengan Nabi, beriman pada Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Atau berkumpul walaupun sebentar, terus beriman pada Nabi, wafatnya pun beriman. 3. Maka yang sejaman dengan Nabi gitu, iman pada Nabi, tapi nggak ngumpul, ada kan? Seperti Raja Najasyi itu. Maka itu tidak masuk kategori sahabat, kategori khusus. Itu sahabat Nabi. Nah, ini penting karena nanti nyambung dengan bait kedua. Gitu ya, keluarga dan sahabat disertakan. Ini kita mendoakan para sahabat Nabi karena memang mereka lah orang-orang pertama ya, yang mendukung dakwah Nabi SAW. Inilah 10 ajaran akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumbernya jelas Al-Quran dan As-Sunnah, ulama Asy'ariyah bersama. Nah, ini 10 ajaran. Nanti kalau di daftar isi ada 10 poin. Memang kata Imam Ghazali begitu. Ada Imam Ghazali itu merangkum yang fardu ain itu ada 40 Imam Ghazali. Cara beliau mengkategorisasi begitu. Keimanan 10 gitu. Ibadah 10. Prinsipnya gitu, usulnya. Akhlak 10 yang baik, 10 yang buruk. Yang harus ada 10, yang harus dibuang maka jumlah 40. Dan itu kalau ini Bapak, kalau dibandingkan ya antara Al-Mursyidul Amin Mukhtasar Ihya dengan misalnya Qutul Ihya yang Imam Al-Ajluni, saya baru dapat kitabnya, itu disebut Mukhtasar, dan Al-Arba'in fi Usuluddin, dibanding 3 kitab itu malah saya berkesimpulan Arba'in fi Usuluddin itu lebih layak disebut Mukhtasarnya Ihya dibanding 2 kitab itu, Al-Mursyidul Amin dan Qutul Ihya Imam Al-Ajluni. Walaupun Qutul Ihya ini dianggap ringkasan terbaik Ihya, tapi dari pengalaman saya membaca kayak gitu, yang lebih berasa Ihya itu ya ini apa? Al-Arba'in fi Usuluddin itu kerasa banget meringkas itu, Ihya itu terasa. Nah, ini yang jadi sumber buku ini. Nah, ada 10 ya di sini. Nah, jadi ada 40. Yang 10-nya ini ada di sini. Jadi ini rangkuman dari itu, dari kitab-kitab itu, ya kalau baca ya lumayan. Nah, inilah 10 ajaran akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Secara bahasa dulu, Ahlussunnah artinya apa? Orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi, ajaran Nabi. Wal Jamaah
berpegang teguh berarti ahlul jamaah, ahlus sunnah wa ahlul jamaah. Dia yang berpegang pada kelompok kaum muslimin, tidak keluar atau menyimpang dari mereka. Al jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu secara bahasa berarti adalah orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah dengan cara mengikuti para ulama kaum muslimin, sehingga memastikan mereka bersama kaum muslimin, tidak bertentangan keluar atau mengeluarkan kaum muslimin. Nah, secara ini istilah ahlus sunnah ini jadi konsumsi banyak kelompok. Kenapa? Karena memang hanya ini yang dijamin selamat oleh Nabi, gitu ya. Nabi hanya menjamin yang satu ahlus sunnah. Maka semua orang berebut. Saya adalah semua jatuhnya. Semua berebut, nggak ada yang mau. Karena kalau bukan ahlus sunnah, celaka itu. Nah, gitu kan. Nah, tapi ya silakan sebagai klaim silakan. Tapi kita yang di sini harus paham. Apa? Kita contohkan satu. Yang satu definisi dari Nabi langsung. Ketika Nabi ditanya gitu ya. Apa jawaban Nabi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini definisi ajaran Ahlus Sunnah itu apa? Itu yang ajaran yang ma'ana alaihi wa ashabi. Berarti ajaran yang aku pegang dan sahabatku amalkan. Patokannya itu. Apapun ajaran yang ada di Nabi dan dipraktekkan oleh sahabat, itu Ahlus Sunnah. Kita contohkan gimana mengecek ini. Misalnya gini, di zaman Nabi, masalah tauhid. Di zaman Nabi diajarkan bahwa semua itu bersumber dari Allah, kan? Nabi mengajarkan benar itu. Semua dari Allah, tidak ada yang kebetulan, gitu kan? Tidak ada yang bukan dari Allah, semuanya oleh Allah SWT. Tapi Nabi juga mengajarkan manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya, gitu kan? Nabi mengajarkan dua-duanya, gitu. Maka Nabi mengajarkan la haula wala quwata. Padahal jelas nggak ada kita menafikan, nggak ada kekuatan dari Allah. Tapi pada sisi lain, i'malu, gitu ya. Amalkan. Satu sisi Nabi mengajarkan udah ditentukan Allah, jauh sebelum lahir Allah udah tentuin mau apa. Tapi itu rahasia. Karena rahasia, maka jangan sotoy tentang yang rahasia. I'malu, gitu kan? Fakullun muyassarun lima khair. Karena semua orang akan dimudahkan pada takdirnya. Amal aja, beramal aja. Nah, itu yang dipraktekkan diajar Nabi bersahabat. Maka kalau kemudian ada paham misalnya, kalau sekarang kan begitu kan, kita meyakini begitu. Ada, maka ini insya Allah selalu jamaah. Tapi kalau begini misalnya, semuanya diciptakan Allah, semuanya terserah Allah. Karena terserah Allah, ya bebas-bebas aja. Maka nggak ada hisab untuk manusia. Dan kalau manusia sudah beriman, iman dari Allah. Terus kalau setelah iman dia maksiatnya tidak akan merusak iman. Karena semuanya dari. Nah, ini berarti apa? Nyimpang ini. Karena Nabi tidak begitu ajarannya. Ini Jabariyah itu tadi, nanti sebetulnya Jabriyah. Mereka ajarnya begitu. Satu sisi sih benar dari Allah, tapi mereka disimpulkan karena semua dari Allah, maka maksiat nggak masalah, kufur nggak, karena semuanya dari Allah. Bahkan mereka merendahkan kemudian syariat. Bahaya ini akan jadi pintu masuk bagi mereka yang nanti merendahkan syariat Jabriyah ini. Nah, ini contoh begitu. Berarti itu tidak lagi ma'ana alaihi, karena nggak begitu ajaran Nabi gitu. Atau sebaliknya, yang Allah buat mah ya, yang memang kita nggak bisa milih aja. Kalau kita bisa milih mah itu ya buatan kita. Misalkan mau duduk di mana, ada yang terpaksa nggak? Nggak kan? Suka ada yang ngerasa, saya kok ayo ngagosor dia, terus jadi di dia, ayo gitu nggak? Nggak kan? Sugan gitu, Pak RP jadi terima marek itu, ayo ngagosor jadi enggak, bebas kan? Namanya ikhtiari. Nah kalau itu Anda bebas melakukan, berarti itu bukan buatan Allah, itu mah buatan. Nah, itu Nabi nggak ngajarin gitu juga. Nah, berarti kalau ada paham begitu itu menyimpang, itu qadariyah kayak gitu. Di zaman Nabi, gimana kalau Nabi wudu? Air wudunya gimana?
Tumpah habis atau diambil sahabat? Diambil berebutan, ditampung di ember, para sahabat berebutan sampai habis airnya. Yang nggak kebagian ngambil langsung, dia nyentuh tangan sahabatnya lagi. Gimana kalau Nabi bercukur? Rambut Nabi gimana? Berebutan juga sahabat ngambil, nggak pernah jatuh ke tangan. Bahkan ludah Nabi pun nggak pernah jatuh ke tangan. Gitu. Ummu Salamah pernah Nabi nginep di rumahnya, berkeringat, keringatnya diambil pakai botol, dimasukin. Ditanya, buat apa? Sembunyikan parfumnya. Rasul nggak ngelarang. Oh, jadi parfum. Gitu ya. Berarti apa? Oh, berarti sahabat itu dan setelah itu waktu Nabi ada, setelah Nabi nggak ada, sahabat juga begitu, sahabat. Karena masih ada tuh peninggalan yang tadi itu. Oh, berarti ini diperhatikan di sahabat. Berarti kalau sekarang kita meyakini apa? Oh, Nabi begitu tabaruk kok, kayak dia pernah 2 kali rambut Nabi kan datang ke sini, rambut Nabi 2 kali tabaruk. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mana dia wasabi. Tapi kalau sebaliknya, Nabi ini manusia biasa, nggak ada apa-apanya. Udah mati bahasanya gitu kan. Biasa mah aja, nggak bisa apa-apa. Pokok melarang bertabaruk sampai beradis. Itu berarti menyimpang. Kita nggak. Dari Ahlussunnah wal itu Nabi yang mau diperdefinisi. Gitu. Di zaman Nabi gimana? Sayyidina Abu Bakar dihormati, dihinakan? Dihormati. Sayyidah Aisyah gimana di zaman Nabi? Wow, istri Nabi. Setelah Nabi nggak ada gimana? Sikap sahabat? Tetap terhormat kan? Dapat sanggugal, tetap terhormat. Bahkan dengan Sayyidina Ali pun yang sempat gitu ya terjadi ada pihak ketiga mengompori sehingga ada perang Jamal, diantarkan oleh Sayyidina Ali ke Madinah. Karena tahu siapa dia. Mulia. Maka kalau sekarang ada gimana? Paham ya? Mengeritik, menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidah Aisyah itu seperti Syiah itu berarti bukan Ahlussunnah wal. Nah, kayak gitulah gampang. Ya? Ya Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu. Atau pemahamannya ini nyelannya sendiri dari zaman sahabat terus. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Atau tabi'in terus, orang ziarah ke Nabi biasa, nggak ada. Tiba-tiba ngomong haram ziarah ke, ada tuh ngomong haram itu ada. Dia nggak punya cantolan, berarti dia ini kaum muslimin lihat ini jamaah tuh begitu. Jamaah tuh kaum muslimin zaman sahabat, kaum muslimin zaman tabi'in, kaum muslimin zaman nggak ada masalah itu, nggak pernah ngomong masalah kan. Tiba-tiba, berarti tidak wal jamaah, gitu. Mungkin dia mengatakan sesuatu tapi dia enggak wal jamaah. Dia keluar karena tiba-tiba ngomong sendiri bahwa ziarah ke Nabi hukumnya haram, nggak boleh. Karena ada yang ngomong begitu. Nah ini ya Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi ini kita jangan istilah saja nih. Apalagi kita udah jadi semuanya kita kan apa? Berpikir dinamis, berakhlak, salah berakidah. Gitu. Ahlussunnah itu gitu, Ahlussunnah wal Jamaah. Sumbernya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jelas. Artinya nggak usah diomongin lagi, udah jelas Quran Sunnah itu merujukan kaum muslimin semua. Jadi jangan ayo kembali pada Quran dan emang begitu, nggak usah dipromosikan, emang pasti begitu musliman. Nah tapi yang menjadi masalah ini nih, gimana cara memahami Quran dan Sunnah. Nah cara memahaminya ulama Asy'ariyah yang beri syarat. Siapa Asy'ariyah? Ya, Asy'ariyah itu nisbat kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari kata Asy'ariyun. Nah, kalau nisbat Asy'ariyatun. Kalau pengikut Imam Asy-Syafi'i disebut Syafi'iyah. Imam Malik Malikiyah. Imam Hanafi Imam Hanbali Hanabilah. Imam Asy'ari. Nah, ini penting. Bagusnya gini, apa maksudnya? Siapa Abu Hasan Al-Asy'ari? Beliau adalah keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, seorang ulama pas atba'ut tabi'in. Gini. Jadi, perjalanan akidah umat itu begini. Tadi yang ma'ana li ashabi, di zaman Nabi aman. Masuk, habis zaman Nabi, masuk zaman siapa? Sahabat. Sahabat Nabi ini fase pertama, kurun awal. Sampai kapan itu? Sampai akhir tahun 100 Hijriah. Karena di tahun itu masih ada satu orang sahabat Nabi, Abu Tufail. Masih ada. Walaupun kebanyakan udah nggak ada. Itu namanya masa sahabat. Selama masih ada sahabat, walaupun juga udah ada tabi'in di situ.
Itu disebut asrul sahabah. Nah, ketika di masa itu masih aman. Masih aman. Masuk fase kedua siapa? Tabi'in. Dari tahun 100. Ya. Dari tahun 70-an, karena udah ada tabi'in. Dari tahun 70-an itu sampai 120-an itu tabi'in. Masa tabi'in. Tabi'in masih aman. Masuk fase ketiga siapa? Tabi'ut tabi'in 120 sampai 200-200-an. 220 lah. 200-an. Itu masa tabi'in. Karena kata Imam Suyuti, untuk menentukan masa sahabat tabi itu bukan dengan hitungan apa? Nggak bisa dengan persis gitu, tapi dengan tadi yang tinggal tadi, masih ada tabi'in nggak? Masih ada nanti. Sebenarnya kan kadang-kadang di zamannya masih ada berapa orang, tetap masih disebut masa itu. Tapi kurang lebih gitu. Jadi sahabat sampai tahun 100 gitu, kira-kira begitu. Lalu dari 70 itu udah ada tabi'in, 70 sampai 120-an kira-kira tabi'in, lalu sampai 220-an itu masa tabi'un tabi'in. Nah, sedangkan di tiga ini masih aman. Akidah umat masih aman, belum ada penyimpangan, belum ada bid'ah-bid'ah. Karena Nabi menjamin, khairul quruni satu qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina. Qarni siapa? Kurun atau generasi terbaik adalah satu generasi yang bersama siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, lalu orang-orang yang dekat dengan mereka siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunhum, lalu yang dekat dengan yang alladzina yalunhum ini atba'ut tabi'in. Dijamin. Maka di tiga generasi ini dijamin oleh Rasulullah. Itu kurun terbaik. Kalau kurun terbaik berarti mesti terjaga. Nah, maka lalu kemudian di akhir-akhir atba'ut tabi'in muncullah bid'ah. Ini hakikat bid'ah nih. Apa bid'ah? Menyimpang dari ma'ana ali wasabi tadi. Mulai ada paham tadi, manusia semuanya serba oleh Allah. Karena oleh Allah maka mau maksiat mau apa nggak ada usaha. Di akhirat nggak ada hisab. Karena semua dari Allah itu Jabriyah. Jadi sebenarnya Jabriyah itu poinnya bukan di semuanya dari Allah. Ada orang kayak gitu. Tapi mereka bedanya mengatakan karena semua dari Allah, oleh Allah apa? Agak tadi nggak ada hisab, nggak ada masalah. Ya kalau udah beriman mau maksiat mau apa ya nggak ada masalah. Semuanya juga dari Allah. Kayak gitu. Itu bahaya tuh dirinya. Gitu. Muncul lagi paham bahwa tadi semuanya kalau itu bebas ini berarti ciptaan manusia. Oh, berarti ada yang dua pencipta dong. Ini diciptakan oleh, ini diciptakan oleh perbuatan yang refleks di luar kendali itu oleh dat ciptaan Allah teman. Tapi lama orang tadi bebas ciptaan manusia. Oh, berarti ada dua pencipta. Nah, bid'ah ini nggak ada pernah begitu. Tadi segala macam tentang apa? Oh, ajar-ajar ya, sampel di awal tadi. Nah, mulai ada penyimpangan. Nah, maka ini harus diluruskan. Ini harus dibantah karena Nabi nggak begitu. Nah, maka muncullah ulama. Di antaranya siapa? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang lewat karya-karyanya, lewat dakwahnya, lewat tulisannya beliau membuat apa ya? Kaidah-kaidah, membuat prinsip-prinsip yang dengan kaidah prinsip itu penyimpangan-penyimpangan bisa dibantah. Orang yang kemudian bisa mengantisipasi dengan memegang ini gitu. Nah, karena Imam Abu Hasan Asy'ari punya jasa seperti itu, maka beliau sering disebut sebagai muassis Ahlussunnah wal dalam pengertian seperti tadi. Karena kalau hakikatnya Ahlussunnah udah ada dari mana? Dari Nabi udah ada, gitu. Bukan membuat akidah baru, bukan membuat akidah baru, bukan, tapi akidah Nabi tadi di tiga masa aman, lalu ada penyimpangan-penyimpangan, ini harus diluruskan nih, harus dibenarkan. Nah, Abu Hasan Asy'ari karena dengan jasa yang luar biasa itu, maka dianggap beliau ini peletak kaidah-kaidahnya yang akan jadi pegangan ke ulama setelahnya, sehingga nanti bisa diantisipasi lagi seperti kita hari ini. Kan orang terang kaidah enak gitu kan. Jadi akhirnya memahami ayat begini, hadis begini dan segala macam sehingga tidak terjebak. Karena masing-masing juga berdalil pakai ayat Quran. Seperti Qadariyah pakai ayat Quran, Jabriyah pakai Quran, Mu'tazilah semua pakai Quran. Nah, tapi dengan kaidah tadi diluruskan. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu dinisbatkan kepeloporannya kepada siapa? Imam Abu Hasan Maka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah disebutnya Asy'ariyah dalam arti itu. Setelah beliau tentu saja. Kalau sebelum beliau juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum beliau ulama tabi'in, kan itu Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Imam Hasan Al-Basri segala macam. Nah,
setelah beliau disebutnya Asy'ariyah. Gitu ya. Karena melanjutkan perjuangan siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam menjaga akidah Abu Bakar. Nah, Imam Ghazali itu diantara adalah Asy'ariyah. Bahkan Imam Al-Ghazali oleh para ulama disebut dengan Hujjatul Islam. Apa artinya? Argumen, dalilnya Islam. Artinya kalau Imam Ghazali mengatakan sesuatu tentang din Islam, itu hujjah pendapat beliau. Contoh, Imam Ghazali ini kan maka kita tidak ragu mengatakan yang ada di dalam syair ini adalah hujjah. Karena ini dari Imam Al-Ghazali. Gitu, dari Imam Al-Ghazali. Sedangkan beliau ada hujjatul Islam. Nah, paham ini, kalau ini pastikan baca, pahami, lalu sebar.